Mas, mau pesan apa Mbak? coklat panasnya satu ada? Ada. Ya, makannya nanti aja deh. Oh, iya. Baik, nggak ada tambahan yang lain? Enggak, nanti aja. Oh, iya. Makasih. Baik, mohon ditunggu ya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penebar pedas warung spesial sambal SS di Indonesia dan Malaysia. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya berkesempatan untuk menyapa teman-teman semua, berbagi cerita, berbagi kabar, dan berbagi nasihat yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, tak terkecuali sebagai media pengingat untuk diri saya sendiri. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ari Siti Sundari. Kebetulan di Warung SS saya diberikan amanah sebagai Kasubag Operasional SDM di Manajemen Pusat, di mana tanggung jawab dan wewenang kami bersama tim meliputi 3 bidang. Yang pertama, cegah, tangkal, antisipasi dan dampak COVID. Kalau teman-teman dulu ingat, kita punya program DCC yang sekarang kita perluas menjadi sebuah jaring pengaman ekonomi. Di dalamnya juga kita menangani suplemen, olahraga, dan semua sarana prasarana standar CTA. Bidang yang kedua adalah PPA, semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan personil warung dan penegakan aturan. Bidang yang ketiga adalah training dan event. Kalau teman-teman dulu ingat, kita pernah punya program TPK, Mega TPK, training prajabatan, bahkan kita pernah menjalankan sebuah program kemah kerja EA. Wah, cepat sekali. Pesannya coklat panas ya, Bu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Ya, ngomong-ngomong tentang perjalanan berkarir, saya dulu mengawali karir di Warung SS pada tahun 2010. Dan di sana saya bertugas sebagai seorang kasir di salah satu cabang Warung SS Kelolaan Area Yogyakarta. Sempat beberapa kali pindah cabang, 4 kali saya pindah cabang. Kemudian saya meneruskan karir setelah 2,5 tahun bertugas di Jogja, karena saat itu suami saya pindah dinas di Malang, sehingga saya mengajukan mutasi ke Malang. Dan selama saya bertugas di Malang masih sebagai seorang kasir, waktu itu ada Prabuka SS Batu Bulan Bali dan saya dikirim sebagai perbantuan di sana kurang lebih selama 1 tahun. Lalu menyusul Prabuka Surabaya Arjuna, saya kembali menjalani karir di sana. Dan di Surabaya inilah tolak ukur saya untuk menyudahi masa kerja saya sebagai seorang kasir, karena saat itu saya sangat tertarik untuk menambah wawasan, keterampilan di bidang non-masa, sehingga saya mengajukan mutasi ke bagian non-masa dan disetujui. Lalu karena satu hal, saya akhirnya dimutasikan kembali ke Jogja, dan di sana saya bertugas sebagai salah satu staf manajemen area. Namun saat itu saya ditugaskan untuk menjalani rangkaian training dulu di SDM Pusat. Di SDM Pusat inilah saya bertemu dengan banyak sekali pimpinan, banyak sekali rekan kerja yang sangat mendukung saya, sangat menyambut saya dengan tulus, dengan sangat baik. Bahkan ketika saya mengalami sebuah musibah
kegagalan dalam berumah tangga, kegagalan dalam menjadi seorang atau sosok kakak untuk adik-adik saya. Di sanalah peran teman-teman saya betul-betul mendukung saya. Teman-teman di SDM Pusat waktu itu, pimpinan SDM Pusat waktu itu dijabat oleh Bapak Imam Mutakin selaku manajer SDM, yang saat ini beliau sudah menjadi GM Support. Saya betul-betul berterima kasih kepada tim SDM waktu itu, betul-betul mendukung saya. Bahkan saya diberikan banyak sekali pekerjaan untuk saya bisa kembali fokus menjalani perjalanan hidup saya, tidak hanya selalu membuang waktu saya untuk berlarut-larut dalam masalah yang saya hadapi saat itu. Dan ketika saya berada di posisi paling rendah saat itu, muncullah sosok-sosok kakak, sosok-sosok saudara yang betul-betul mendukung saya. Bahkan saat itu saya diberikan kesempatan untuk kuliah kembali, didukung oleh Warung SS, yang saya yakin kebaikan-kebaikan Warung SS tentu juga telah dinikmati oleh teman-teman semua. Dan saya doakan untuk teman-teman yang ingin terus belajar, ingin terus berkembang, ingin terus menghidup-hidupi Warung SS, saya doakan dan saya yakin pasti Warung SS akan memberikan apa-apa yang senilai dengan yang pernah saya dapatkan selama ini. Nah, ngomong-ngomong soal landasan atau motivasi saya bekerja di Warung SS, saya punya dua alasan. Yang pertama adalah karena anak, ya, dan saya yakin pasti semua ibu, semua orang tua, teman-teman semua pasti juga punya alasan. Siapa orang terkasih, tercinta yang ingin dibahagiakan atas kerja-kerja kita. Saya pengen besok anak saya mendapatkan kesempatan meraih cita-citanya, meraih mimpinya, meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, yang tentu akan terus kita dukung. Salah satunya adalah dengan memberikan kasih sayang, memberikan dorongan semangat, dan juga dorongan atau dukungan materi yang bisa kita dapatkan dari kita bekerja di saluran rezeki kita tercinta ini. Alasan yang kedua adalah karena saya merasa bahwa setengah dari hidup kita sudah kita alokasikan untuk kita bekerja. Kita berkumpul dengan rekan-rekan di pekerjaan kita, kita melayani para pelanggan, kita mengerjakan semua tugas kantor. Pasti 8 jam sehari kita sudah habiskan bersama rekan-rekan kerja kita di kantor maupun di warung. Sehingga saya tidak mau memaknai sebuah pekerjaan hanya sebagai aktivitas yang bisa berlalu begitu saja. Saya maknai bekerja tidak hanya sebagai sebatas media untuk mencari nafkah, namun saya maknai bekerja adalah bagian dari ibadah. Wah, kalau ditanya soal tips rahasia yang melandasi kesungguhan dan tanggung jawab dalam bekerja, saya selama 10 tahun bekerja di Warung SS, alhamdulillah hanya menerapkan 3 tips. Yang pertama saya akan bagi ke teman-teman adalah saya tidak pernah menunda sedikit pun pekerjaan yang bisa saya kerjakan saat ini atau hari ini. Karena bagi saya menunda pekerjaan meskipun itu kecil dan mudah hanya akan menambah kerumitan, menambah kerepotan, dan menambah kesulitan kita untuk menghadapi hari berikutnya. Jadi apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, sekecil dan semudah apapun pekerjaan itu, lakukanlah dan tuntaskanlah secepat dan sebaik mungkin. Insya Allah nanti kebaikan itu akan kembali ke kita. Kemudian tips yang kedua, saya punya prinsip bahwa semakin banyak teman, semakin banyak kerabat, semakin banyak sahabat yang kita berbaik kepada dia, dia pasti akan membalas kebaikan itu kepada kita. Jadi pesan saya adalah berbuat baiklah kepada semua orang, kepada siapapun itu. Kita tidak tahu apakah kita akan membutuhkan bantuan teman itu
di saat-saat yang kita mungkin tidak duga atau tidak sangka. Jadi jangan sampai kita dengan sengaja menambah musuh. Pesan saya adalah berbuat baiklah kepada semua orang. Insya Allah semakin banyak teman, pekerjaan seberat apapun yang dilimpahkan kepada kita, insya Allah akan terasa jauh lebih ringan. Kemudian tips yang ketiga adalah perbanyaklah beribadah, dekatkan diri dengan Tuhan. Karena sebaik apapun kita upayakan, sesibuk apapun kita bekerja, pasti tidak akan mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan jika Tuhan tidak memberikan restu dan kehendaknya. Jadi jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk terus beribadah kepada Tuhan, pemilik kita. Nah, teman-teman penebar pedas Warung SS Indonesia, dimanapun teman-teman berada, itu tadi sedikit cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat, tetap kompak, tetap sehat. Semoga kita bisa melewati ujian pandemi ini dan bisa mengembalikan kesejahteraan kita, mengembalikan kenormalan kita di level normal lama, dan mudah-mudahan saya yakin pasti Warung SS bisa menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih maju setelah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum dan salam pedas abis.